karakter pantang menyerah tadi itu kan karakter yang harus dimiliki oleh basic harus dimiliki oleh pemuda gitu loh. Jadi artinya bahwa jangan hanya mengerjakan apa job desk yang dituliskan, begitu ya? Iya. Termasuk teman-teman yang menonton dan teman-teman yang ada di ruangan ini. Iya. Jadi harus gitu loh. Jadi jangan nganggap bahwa nanti kalau saya kerjain ini, gua disuruh lagi, gua lagi, capek gua kan padahal gua masih ada kerjaan job desk yang pastilah. Jadi tetap mendevelop diri sendiri dengan belajar ilmu baru. Dan itu perlu sikap proaktif kan? Karena kalau enggak lu akan terkunci di situ doang, lu pengetahuan lu hanya begini doang. Dulu kalau saya expert di bidang engineering, saya mungkin di engineering doang dan saya mungkin memang ahli banget di situ, expert banget. Tapi gue punya ilmu lain, gue ngerti ini. Dan saat kita kompetisi untuk meraih di posisi di atasnya, dibutuhkan pengetahuan tentang semua bidang kan. Betul. Nah, di situ kita bisa masuk. Wah, luar biasa. Pengalaman luar biasa. Gitu. Ceritanya. Jadi memang artinya bahwa ketika naik level itu artinya tanggung jawab itu besar dan diharapkan harus mampu begitu. Iya, harus kan mengerti. kita begitu naik kan view kita lebih luas kan. View kita lebih naik lagi, view-nya lebih luas lagi. Tapi mungkin bisa aja mungkin ya atasan kita pada saat kita mengerjakan yang lainnya itu gitu ya. Wah, dia pasti mikir, wah ini bagus juga nih orang ini gitu ya kan. Nah, itu istilahnya di sisi lain lah ya. Iya, itu benar. Jadi saya selalu bilang dimanapun kita berada, kita harus terlihat. Terlihat bukan cari muka loh ya. Betul. Tapi kita begitu ada sesuatu orang kan ingat, oh ini sih itu bisa ngerjain ini. Iya. Dia ingat siapa orang pertama yang dia ingat. Betul. Simpelnya gini deh. Ini aku harus cerita nih. Oke, siap. Tahun 2002 ya kali ya. Waktu itu manajer saya pengen lagi seneng golf. Oke. Lagi seneng golf. Kenapa? Waktu itu kita dituntut untuk berhubungan dengan pejabat-pejabat yang seluruhnya hobi golf. Oke. Karena kan kebayang dong, kita kalau kita ketemu bupati misalnya, ketemu gubernur, kalau kita ketemu di kantornya, pertama harus antri. Betul. Begitu ketemu karena ngantri, paling ketemunya 15 menit setengah jam. Betul. Tapi kalau di lapangan golf, itu seharian. Ya. Dari pagi sampai siang, dan kita bisa ngomongin apa aja di lapangan golf. Jadi waktu itu, wah ini kayaknya harus belajar golf semua nih. Ya kan? Nah akhirnya kan, waktu itu manajer saya bilang, wah kita bikin tempat latihan golf. Kita bikin lah. Waktu itu saya disuruh bikin lapangan golf. Saya pakai alat berat segala macam. Jadi lapangan golf. Kemudian didatangin pelatih ke tambang. Seluruh karyawan wajib belajar golf. Nah, didatangin pelatih kan belajar golf. Kemudian seleksi alam. Mulai dia ada yang alasan ini, alasan itu, ina itu. Akhirnya terseleksi hanya 4 yang konsisten latihan golf. Dan yang paling muda gua. Paling muda. Masih tahun 2000-an itulah. Nah, akhirnya kan begitu karena paling muda, begitu ada turnamen di Jakarta, ada cari jalan, mereka pasti ngecek siapa yang bisa golf nih. Oh, itu si LD tuh di sana tuh. Wah, dia masih engineer masa. Ya tapi kan hanya dia yang bisa. Oh iya, akhirnya berangkat. Nah, ini kan jadi channel ya, jadi jalan masuk ya, jadi kenal ini, jadi ada apa-apa pasti si LD tuh bisa golf. Kenal sama siapa aja, KD-nya juga kenal pasti. Jadi kenal semua. Nah ini in positive way kita ini makanya kita harus proaktif. Jangan nolak hal yang baru. Belajar hal baru. Gitu ya. Jadi teman-teman proaktif. Jangan hanya mengerjakan job desk yang sudah ditetapkan itu. Ruginya memang capek, tapi sebenarnya itu adalah positifnya itu adalah di diri kita gitu ya. Asik. Membentuk diri kita kan. Gitu ya. Oke. Jadi oke. Itu kan mengenai pekerjaan ya. Pas dulu. Ngopi dulu. Panas cuy, panas. Aduh, panas banget. Nggak ada yang dingin apa? Ada bang. Oke.
itu kan cerita pekerjaan ya. Iya, Saya pikir itu banyak hal yang teman-teman. Banyak lah, kalau bisa cerita banyak sebenarnya yang bisa saya ceritain Betul. soal pekerjaan. Tapi ada garis besar yang teman-teman harus perlu ketahui gitu ya untuk lebih tinggi lagi lah ya, maksudnya masalah karir lah kalau di tempat pekerjaan. Oke. Apakah masih bekerja di perusahaan dulu itu sekarang? Oh enggak. Oh, Tapi, enggak. tapi masih ditambang ya. Masih ditambang juga. Waktu itu saya kan di BHP Billiton ya, itu perusahaan Australia di Arutmin Indonesia di Arutmin, betul. Terus 2012 wah ini harus ngetes ilmu nih, turun gunung. Oh gitu. Sekalian juga pengen kerja di Jakarta sebenarnya. Oh, udah lama. Berarti Jadi- di Kalimantan berapa tahun? Ya 12 tahun lah ya, 12 tahun. Oh. Nah, Berarti si Jos lahir di Medan tapi besar di Kota Kalimantan. Baru di Kalimantan. Nah, jadi ya ini kayak pemain bola sebenarnya. Gitu. Pemain bola. Ada tim klub lain ngelirik kita, transfer. Wah, dibajak lah, di hijack gitu. Lu pindah ke sini deh. Wani Piro kan. Oh ya, tadi saya belum dapat jawaban itu. Bagaimana sih ceritanya dulu itu waktu jadi apa namanya karyawan terbaik itu? Apakah berkat itu juga orang melihat banyak gitu, maksudnya ada orang lain gitu ya? Ada grup lain melihat, wah ini ada yang Bisa jadi, ya benar-benar. Jadi waktu itu kan sempat masuk majalah ya, masuk majalah tambang. Oh. Nah, waktu itu jadi 2012 ada satu pengusaha di Jakarta. Dia punya tambang di Sumatera, butuh orang yang untuk mendevelop tambangnya. Oke. Nah, ya negosiasi lah. Sempat 3 bulan itu saya tolak. Oh iya. Saya nggak begitu. Waduh, ngapain Kenapa sih? nggak ditolak? Kenapa ditolak? Maksudnya kan Udah enak di situ. saya itu udah di zona nyaman banget nih, Oh, cover zone gitu ya? di comfort zone. Ini di comfort zone. Butuh apa? Tinggal telepon. Saya udah nggak begitu ada tantangan yang gede lagi sebenarnya. Kenapa? Karena urusan teknis sudah ada banyak engineer muda yang ngerjain. Paling bikin mainframe saya tinggal review, tanda tangan. Butuh apa-apa tinggal telepon Jakarta, oh butuh ini, dikirim dari Jakarta. Jadi udah bener-bener comfort, udah nggak ada ini lagi. Wah, udah sebenarnya kalau bisa memilih tetap stay di situ, udah nggak ini. Semua dilengkapi sama perusahaan. Kesehatan 100% di cover. Oke. Semua ada lah, semua. Betul. Terjamin lah Terjamin hidupnya gitu semua ya, udah keluarga nih. gitu ya. Nah, terus waktu itu 2012 ada pengusaha tambang yang pengen butuh orang yang untuk menghandle tambangnya di Sumatera. Plus memang sih 3 bulan saya sih nolak ya, 3 bulan nolak. Oke. Tapi dia nawarin, dia ngasih kayak mirip pemain bola di transfer lah ya. Transfer fee-nya gimana nih? Harus jelas nih. Tapi memang poin utamanya waktu itu adalah pindah Jakarta. Oh. Kenapa pindah Jakarta? Waktu itu kan kita mikirin pertama kesehatan anak kan di Keluarga. Jakarta pasti beda kan. Betul, keluarga lah ya. Kemudian pendidikan. Oke. Waktu itu Josh sudah mau masuk SD. Oh. Pasti beda lah kualitas pendidikan Kalimantan sama Jakarta. Tapi negosiasi akhirnya fee transfernya deal. Udah pindah Jakarta. Itu semua pada kaget karena satu-satunya di level manajemen yang resign. Oh. Iya, biasanya yang resign itu kan yang masih muda-muda, engineer, supervisor. Kaget itu manager. karena mungkin teman-teman melihat Ngapain pindah ini? comfort zone gitu ya. Iya, ngapain Lu pindah? mikirin apa lagi sih? Iya, waduh, Gitu kali ya. gua sih udah nyaman banget, ngapain pindah? Tiap bulan pasti ke Jakarta. Iya. Pasti ada meeting di Jakarta. Pasti ada meeting. Bolak-balik Jakarta. Nggak mampir aja ke BNKP waktu itu. Tinggal di hotel di sini kan. Gitu ya. Kalau orang mikir pasti ngapain sih? Betul. Jadi saya waktu itu harus mutusin pindah. Tapi belakangan setelah ini saya mengevaluasi ya. Oke. Apa sih waktu itu pindah nggak pindah? Saya bisa bilang sekarang nih, keputusan saya pindah ke Jakarta atau resign dari comfort zone ke new zone ini yang perlu banyak tantangan ini, keputusan yang tepat buat pribadi itu loh. Karena dengan pindah ke yang baru, saya bisa naik kelas, saya bisa mendevelop diri saya lebih baru lagi. Betul. Kenapa?
Kalau dulu semua waktu di comfort zone semua ada kan, nggak pusing lah, aduh nggak pusing udah semua ada. Tapi begitu di tempat yang baru, waduh ini start dari nol, mulai dari bikin logo perusahaan, Buset, sampai segitunya. bikin seragam perusahaan, merekrut orang, ngerjain sendiri. Tapi nilai plusnya adalah teman sekarang lebih banyak daripada yang dulu. Kalau saya bandingin sekarang dengan zaman saya masih di sana, seandainya saya stay, network saya, teman saya lebih banyak. Mungkin levelnya juga mungkin kalau sekarang levelnya owner kali ya. Bisa bukan masalah ownernya sih. Bukan masalah ownernya sih, maksudnya seandainya saya dulu masih stay di tempat yang dulu, mungkin ya gitu-gitu aja. Ya lingkungan perusahaan itu doang. Saya nggak bisa kenal ini, nggak bisa kenal itu, nggak bisa kenal. Tapi sekarang saya ketemu dengan orang yang punya kapal banyak. Saya bisa ketemu dengan yang punya truk banyak. Saya punya jalur informasi ke funding yang banyak. Betul. Saya bisa kenal dengan perbankan. Karena handle sendiri akhirnya. Karena kan akhirnya ngitung sendiri. Dulu kan zaman dulu harus tinggal nyuruh orang beres. Sekarang harus ngitung sendiri. Terus sekarang juga harus dealing dengan pengusaha-pengusaha lain. Ya. Seandainya dulu nggak perlu tinggal telepon jagat, gua perlu ini nih. Mereka yang dealing gitu ya. Mereka yang beresin. Kalau sekarang kan harus beres sendiri, ketemu orang sendiri. Betul. Jadi saya dari A sampai Z dikerjain jadi menghandle sendiri, bentuk tim sendiri, bentuk ini bangun, ada supervisor, ada manager, saya bisa bangun sendiri. Ini kan hal yang baru. Jadi saya merasa seandainya saya dulu stay di tempat lama, mungkin nggak kayak sekarang. Memang sih mungkin bedanya adalah lebih pusing sekarang. Pasti. Kenapa? Kita, waduh ini harus mikirin awal bulan mikir gaji, karyawan. Waduh pusing kan? Kalau dulu nggak pusing, udah Ada yang mikirin. sekarang mikirin kan? Iya. Mikirin. Tapi teman tambah banyak, Betul. jauh tambah banyak daripada teman dulu. Jadi karyawan gitu ya, manajer, owner, dan yang lain-lain ya. Opportunity tambah banyak. Saya bisa kenal betul. hal baru. Saya dulu waktu masih di tempat lama, saya yang ngerti tentang batu bara karena memang tambang batu bara. Sekarang begitu pindah lama, saya bisa connect dengan teman-teman yang tambang, kita sebut marginal resources ya, tambang batu split, tambang limestone. Sekarang yang lagi hit tambang nikel. Saya Properti bisa juga gimana? dulu sempat main properti, ada teman yang ngajak. Ini itu opportunity yang seandainya masih di tempat lama nggak ketemu. Kenal gitu ya. Sekarang jadi ketemu kan. Jadi saya kenal dengan direksi BUMN, nggak usah disebut namanya ya. Saya bisa kenal itu seandainya dulu masih di tempat yang lama, mungkin gitu-gitu aja. Betul. Saya ngeliat teman-teman saya sekarang itu masih gitu-gitu aja. Jadi nggak kenal. itu bahaya banget berarti comfort zone ini ya. Aduh, ini sih saya ngalamin sendiri ya, jadi kesaksian sendiri. Lu begitu di comfort zone, ya udahlah lu di situ bagaikan katak dalam tempurung kan. Lu Betul. ruangan lu itu aja nih. Ya, Lu nggak bisa tapi memang sih pusingnya juga kan banyak. Luar biasa gitu ya. Ya, pusingnya banyak. Lu harus mikirin gaji tiap awal bulan. Tapi kan seninya di situ, tantangannya di situ. Berarti intinya itu adalah jangan pertahankan comfort zone gitu ya. Iya, jangan kelamaan lah. Karena gini, ada teman pemuda BNKB Jakarta gitu ya. Saya pernah bicara sama dia gitu. Karyawan gitu ya. Cuma kayaknya dia nggak greget di tempat kerjanya gitu loh. Iya. Nggak greget gitu. Jadi saya pernah tantang dia, lu berani nggak banting setir gitu kan? Sampai gua kirimin link gitu ya, link YouTube gitu ya. Jadi ada karyawan dulu dia banting setir. Jadi karyawan IT dia banting setir gitu kan. Karena memang teman ini memang luar biasa karena memang background keluarganya itu pengusaha gitu. Okay. Nah, jadi sekarang itu dia kerja di perusahaan tapi kayaknya astaga ini monoton aja gitu ya. Gimana Pak Jos menyarankan nggak sih yang menyarankan nggak sih kepada teman-teman pemuda yang sedang bekerja begitu ya untuk banting setir gitu? Ini kita bicara level pemuda lah ya. Ya betul, level pemuda. Namanya pemuda, lu punya waktu besar untuk coba kiri kanan dah. Kenapa? Karena kalau begitu lu melewati masa pemuda,
Udah susah ya. Udah susah karena lu punya keluarga, lu harus pikirin keluarga. Tapi pas masih pemuda, lu gak ada beban, lu coba kiri, coba kanan, gagal sana itu biasa itu loh. Ya jadi gembel pun nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi kan lu punya pengalaman, lu punya sesuatu yang mengisi diri lu kan. Karena beda, lu begitu saat lu pemuda, pressure-nya beda. Saat lu sudah berkeluarga. Keluarga udah punya Lu anak. mikirin anak, mikirin istri. Tapi begitu pemuda, lu bisa coba apa aja. Ini kesempatan lu nyoba gitu loh. Gagal pun nggak apa-apa gitu. Gagal Ya? nggak apa-apa. Gagal nggak apa-apa. Tapi kan itu jadi hal yang lu punya pelajaran baru tuh. Umur 20, umur 30 lu kesempatan untuk nyoba apa aja deh. Karena lu begitu di usia lebih lama, lu udah punya keterbatasan. Lu punya tanggung jawab besar, lu gini. Ini pemuda free deh. Lu coba apa aja. Lu ngapain lu buang masa muda lu kalau nggak lu gitu-gitu aja. Lu coba terus. Jangan khawatir gagal. Justru gagal itu di usia masih muda, lu masih bisa ada waktu untuk recovery. Betul. Iya kan? Punya waktu betul. Nah tuh. Jadi teman gue yang merasa teman gue yang gue kirimin link YouTube, pelajarin deh tuh. Kalau lu sanggup betul-betul harus jadi gembel, ya nggak apa-apa. Kalau lu sanggup banting setir deh tuh. Karena gini, Cuma memang gini Pak Jos ya. Apa namanya? Ada karyawan, ada pengusaha gitu. Nggak semua memang jadi pengusaha begitu ya. Nggak semua jadi pengusaha. Tapi banting setir gitu ya. Cuma memang karena background keluarganya ini pengusaha dan dia jadi pengen pengusaha. Cuma dia ragu gitu ya. Dia ragu ketika ketika nanti gua gagal, gua jadi gembel. Gue tuh pernah nantangin itu. Lu akan mengalami yang namanya gembel. Lu akan gagal gitu. Kalau lu berani di situ, banting setir. Jadi gini loh. Pada saat lu masih muda, gagal pun lu masih ada backup. Betul. Kenapa? Masih ada orang tua. Nah, persis. Lu belum ada beban, anak, ada istri. Jadi beban lu tuh masih bisa ada yang ada backup. Teman-teman lu masih banyak. Ya. Kuncinya kan selama lu masih menjaga hubungan dengan teman-teman, kolaborasi. Minimal lu tidur ya, nggak susah deh. Lu bisa tidur di sini nih. Ya. Di sekretariat pemuda BNKP. Lu nggak mikir kos-kosan. Lu tinggal di sini deh. Kalau lu gagal. Tapi yang pasti harus bener nih tujuannya ya, banting setir gitu lu ya. Yang penting punya grand plan yang udah jelas. Gitu. Tapi kan berbeda tantangannya saat lu masih muda, saat lu memasuki usia 40 50 Ya, itu udah beda udah tantangannya. beda banget, gitu. Nah, sekarang lu ini karena konteksnya pemuda ya, Betul. ini karena viewersnya pemuda. Lu harus berani coba apa aja di muda, lu rugi. Lu jangan sampai. Nah, gini nih ceritanya nih. Ya, oke, siap. Kayaknya ini bakal Dulu aku kopi. Gini loh ceritanya. Kopi coy. Aku yakin kalian semua punya om Ya. atau orang-orang tua di atas lo yang suka cerita masa lalunya. Ya. Ada pasti. Ya, pasti banyak. ada kan? Wah, Dulu om itu begini. Sayang om nggak begitu dulu, iya kan? Ya. Wah, seandainya om itu dulu begitu, om pasti sekarang udah jadi begini. Dia kan cerita seandainya. Ya. Nah, jangan sampai lu jadi orang seperti itu. Menyesali apa yang lu nggak lakuin. Menyesali lo, wah, om itu dulu tuh harusnya hebat loh. Gara-gara nggak itu, wah, lu harusnya udah di Amerika, udah di mana. Tapi gak kejadian. Iya, seandainya. Nah, seandainya semua itu loh. Nah, untuk yang muda-muda, lu jangan sampai jadi om seperti itu. Ya. Lu menyesali apa yang lu nggak lakuin sekarang gitu. Lakuin aja sekarang gitu loh. Nggak ngapain, lu masih muda. Nggak ada ruginya kecuali ini masa muda itu hanya satu kali loh. Iya. Setelah itu lewat, lu udah ada tanggung jawab yang lain. Jadi dengerin tuh. sekarang lo dengerin tuh yang lagi nonton ini. ini namanya Marki Kop. Mari kita ngopi. dengerin tuh. Marki Kop. Mari kikop. Oke. Gitu. Jadi teman-teman, jangan takut gagal. Coba aja, mumpung lu masih umur muda gitu ya kan. Umur 21 tahun, 22 tahun. Kalau Jack Ma kan pernah ngomong nih, Jack Ma. Ini kan karena sering baca lah ya. Kita kan harus sering, anak muda harus sering baca. Siap. Kalau Jack Ma bilang orang muda
harus berani coba apa aja. Tapi begitu kita ada fase umur 40 sampai 50. Ya. Di fase 40-50 kita harus fokus kepada apa yang kita expertise ya, yang kita punya keahlian. Fokus kepada apa yang kita punya pengalaman. Oke. Di umur 40-50 jangan coba-coba lagi. Jadi kalau masih umur 20, 30, 40 kita bisa nyoba apa aja. Nanti di umur 40, 50 lu harus fokus. Kenapa lu harus fokus? Karena kalau lu nggak fokus nyoba yang lain, di zona lain ini sudah ada orang yang lebih expert lagi, yang umur 20, 30 gitu loh. Nah begitu lu di usia 40, 50 kayak saya sini sekarang nih, saya mau nggak mau saya harus fokus kepada apa yang saya geluti, yang saya ahli. Saya ahli di tambang, ya saya fokus di sini. Kalau saya di umur 40, 50 ini tiba-tiba saya pengen main hal-hal baru, misalnya tentang pertanian, di zona pertanian sudah ada orang yang lebih ahli yang sudah puluhan tahun kan. Betul, dan umurnya masih 29 gitu. Sementara kan saya di tambang kan sudah dari umur 20-an. Saya udah mendalami ilmu ini itu loh. Jadi kalau ditanya ABC-nya saya pasti tahu. Jadi di usia 40-50 kita harus fokus kepada apa yang kita sudah memang ahli di situ, expert, udah pengalaman di situ gitu. Gitu. Tapi kalau masih usia muda, lu tinggal coba kiri kanan, lu mentok, lu masih bisa bangun lagi, masih ada waktu bangun lagi. Tapi kalau udah di usia 40-50 lu kan mendingan fokus pada apa yang lu kerjain sekarang. Oke, artinya di umur 31 ke bawah itu saya pikir banyak waktu untuk mencoba banyak hal. Iyalah, ada orang tua kan pasti backup ya kan. Teman-teman masih banyak. Lu gagal pun juga lu masih ada tempat untuk bisa cerita, lu bisa tempat untuk bisa minta bantuan gitu. Oke, berarti apa namanya? Ini kan penonton ini kan bukan hanya Kompa BNKB Jakarta nih. Iya. Bukan hanya perantau yang sudah di Jakarta, tapi teman-teman pemuda yang akan merantau nih, ya kan, yang di Nias atau di mana aja gitu ya, bukan hanya orang Nias atau orang Batak atau siapalah gitu ya. Oke nih, mereka ini sebenarnya menimbang-nimbang gitu ya, mereka melihat apa sih, saya pengen merantau nih, apa sih yang perlu saya siapkan gitu ya. Banyak hal tadi ya, menjadi bekerja dengan baik ketika ada dikasih kerjaan, atau job desk-nya jangan hanya ngerjain job desk yang udah dikasih itu, atau ada hal lain nggak sih yang perlu mereka siapkan sebelum mereka merantau gitu? Sebenarnya sih orang banyak kalau kita bisa sering membaca, sering melihat motivator, sebenarnya kan kuncinya kan sebenarnya karakter. Setiap orang harus punya karakter positif. Setiap orang harus punya nilai itu. Karakter positif ya? Iya, karakter positif. Semua harus punya karakter untuk bisa masuk ke dunia ini. Nah, karakter itu pasti terbentuk dari budaya, dari kebiasaan. Lingkungannya pasti. Lingkungan sekitar. Nah, saran buat anak muda, kamu harus punya karakter yang bisa dijual, yang bisa menjadi sesuatu yang bisa mendukung kamu dalam bertarung di dunia nyata ini. Karakter pantang menyerah, karakter proaktif, ya, karakter pemenang, karakter pokoknya kita harus bisa menjadi diri kita sendiri. Karakter pantang menyerah tadi itu kan karakter yang harus dimiliki oleh basic harus dimiliki oleh pemuda gitu. Jadi nggak hanya baik yang sudah mau berantau ataupun yang sudah ada sekarang. Yang membedakan kita dengan orang lain kan itu karakter itu tadi. Kalau karakternya males-malesan, nggak mau bertarung, itu kan pasti akan kalah dengan sendirinya. Pasti. Nah, ini setiap pemuda yang ingin bertarung di dunia nyata ini harus punya karakter pemenang ini. Fighting spiritnya harus beda. Kalau kita tidak punya sesuatu value yang positif, kita nggak akan bisa bersaing dengan orang yang ada di sini itu loh. Nah, karena kita ini merantau ke Jakarta, ya, ini konteksnya Jakarta ya, kita harus punya karakter yang bisa mendobrak itu. Jadi karakter positif, begitu. Karakter pemenang ya, jadi, pemenang. Teman-teman penonton mikir deh. Jadi ketika Anda gitu ya punya niat mau merantau gitu, di daerah manapun, nggak mesti di Jakarta gitu ya, lu harus punya karakter, tapi karakter yang positif begitu ya.
karakter positif yang bisa menjual. Jadi lu punya value ya untuk di dalam diri Anda. Salah satu tadi ya itu banyak hal tadi yang kita ceritakan dari Pak Majos begitu ya. Karakter itu kan pasti terbentuk dari awalnya dari budaya kebiasaan ya. Kalau kita di awalnya mungkin dulu di sekolah kita sudah biasa kerja keras, Ya, jujur, betul. ya, pantang menyerah. Ini pasti akan terbawa dalam dunia kerja. Betul. Tapi kalau ya kita punya pengalaman banyak lah. Berarti harus dibiasakan berarti ya. Iya, paling contoh ya kita biasanya bangun pagi deh. Ya. Namanya bangun pagi, waduh, Susah. aku pengen bangun pagi jam 6 pagi. Awal-awal pasti dipaksa kan? Pasti. Paksa emangnya apa? Pakai alarm. Nah, tapi lama-lama pasti kita nggak perlu alarm, karena otomatis badan kita akan tiba-tiba kebangun aja jam 6. Ya. Jadi pertama harus dipaksa. Lama-lama akan terbiasa. Lama-lama jadi budaya. Ya. Jadi habit gitu ya. Jadi habit dulu. Nah, ini kan ini asal muasalnya itu. Nah, contoh sekarang kita di NIAS misalnya. Pasti kita punya karakter pemenang yang dibangun dari kebiasaan dan budaya. Betul. Nah, inilah yang harus kita pertahankan. Jangan kita karakter yang males-malesan, malah suka menjatuhkan orang lain. Jangan itu yang dipelihara. Betul. Tapi yang kita perlukan adalah karakter-karakter pemenang yang bisa bertarung di dunia nyata sekarang ini. Itu ya ini buat nasihat. Tapi ini penting banget. Jadi kan penonton ini kan pemuda-pemuda yang luar biasa gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang dari NIAS itu saya nggak tahu ya. Mungkin inilah keuntungan sekarang itu ya. Jadi artinya bahwa ketika melakukan sesuatu atau akan melakukan sesuatu itu mereka melihat referensi dulu gitu ya. Jadi saya pikir ini podcast yang luar biasa untuk teman-teman simak begitu ya. Jadi ada banyak hal yang perlu kita pelajari di sini. Jadi ketika pengen survive gitu ya di dunia perantau ini ya betul-betul harus punya karakter positif gitu ya, harus punya karakter positif. Oke, Pak Jos. Karena kita ini di lingkungan BNKP Jemaat Jakarta gitu ya. Bagaimana Pak Jos melihat pemuda-pemuda yang ada di BNKP Jakarta? Yang pasti gini, saya akan buka kisi-kisinya. Di sini memang ada gitu ya, ada yang masih sekolah gitu ya, masih sekolah, ada yang masih kuliah, ada yang udah kerja gitu ya. Ada polisi, murah tuh, polisi gitu ya. Ada juga yang masih kuliah, karyawan gitu ya. Bahkan ada yang pengusaha coy. Iya. Si Anugrah lagi. Si Aldo. Iya. Aldo itu luar biasa tuh anak tuh. Gimana Pak Jos melihat? Ya ini sih ya gue juga jadi pembina pemuda ini. Ya betul. Pembina komisi pemuda nih. Jadi harusnya saya sih bisa memotret kondisi kita sekarang. Khususnya Kompa BNKP Jakarta punya spesifikasi yang beda dengan komisi pemuda yang ada di NIAS. Karena di sini kalau di NIAS kan pasti dia akan hanya satu ringnya itu hanya pemuda yang ada di BNKP itu aja, maksudnya di jemaat BNKP itu saja. Betul. Tapi kalau di di Jakarta ini sumbernya kan beda-beda nih. Satu dari BNKP pemuda yang asli NIAS yang kelahiran Jakarta, kemudian diisi oleh anak-anak muda yang pindahan dari BNKP jemaat yang ada di NIAS. Berkolaborasi di sini. Kelahiran dan besar di NIAS. Besar di NIAS, ada yang kelahiran Jakarta. Ini termixing di sini kan, tercampur di sini. Tapi ini nilai positifnya kan? Ya. Nilai positifnya. Jadi saling mengisi. Betul. Nah, menurut saya sih ini adalah zamannya kolaborasi. Ini zamannya kolaborasi. Nggak bisa. Jadi anak-anak muda Jakarta juga mempertahankan egonya. Wah, gua anak Jakarta nih. Yo. Tapi juga ada anak-anak NIAS masuk ke sini. Zamannya kolaborasi lah. Dan saya melihat cukup berhasil di sini. Di sini ada semua lah di sini ya. Betul. Baik itu dari pemuda dari NIAS Barat, NIAS Utara, NIAS Selatan. Semua ada di sini. Juga anak-anak Jakarta yang ada di sini. Dan saya sih
cukup harmonis lah ya, cukup harmonis, dan walaupun ada dinamikanya, ada dinamika naik turun, tapi saya sih melihat menjadi barometer lah. BNKP, Komisi Pemuda BNKP Jakarta, harapan saya menjadi barometer, menjadi acuan dari pemuda-pemuda dari gereja-gereja lain. Itu pendapat saya. Oke. Jadi teman-teman pemuda, luar biasa pembicaraan. Kayaknya dalam banget gitu ya pembicaraannya ya. Ini berapa jam nih kita? Tapi nggak terasa gitu ya, nggak terasa pembicaraannya. Dan saya pikir majelis gitu ya, atau nggak tahu lah ya, majelis atau BPMJ ya, BPMJ Jemaat Jakarta tidak salah memilih Pak Majus sebagai pemimpin pemuda gitu ya. Karena jujur sebenarnya secara pribadi saya lihat Pak Majus ini keren banget ya, dia bisa masuk kemana aja. Tapi yang pasti Pak Majus sebagai panutan saya sebenarnya nih. Sebenarnya ini kadang-kadang pilihan lain kayaknya. Jadi kayak di majelis gak ada pilihan, siapa nih ngurusin pemuda nih? Tapi memang cocok. Jadi artinya kalau saya lihat Pak Jos dari luar gitu ya, bisa masuk. Ini Pak Jos nih, ini mahasiswa atau pengusaha sih apa gimana gitu? Karena apa lifestyle-nya gitu ya. Kalau saya lihat low profile, high profit gitu. Enggak lah, saya sih terbiasa ngomong apa adanya ya. Saya apa adanya, saya nggak pernah selama ini apa yang saya sampaikan ya itu apa yang saya lakuin tuh loh, bukan ngarang-ngarang. Kecuali mungkin ya saya nggak melulu perfect seperti yang dilihat oleh pemuda. Yang namanya hidup ada naik turun, ada. Saya pernah kok ngalamin saat kondisi drop ya. Saya pernah di tahun-tahun tertentu saya benar-benar drop loh, karena namanya bisnis ya, itu naik turun. Saat harga batu bara turun, saya benar-benar harus berjuang. Per hari ini batu bara $80 per ya, barel. Sekarang sih lagi sekarang sih gitu ya. Wah, mantap nih gue. Sekarang sih harga batu bara lagi naik. Tapi kan opportunity lain kita juga ada lagi melirik nikel misalnya. Nikel juga lagi naik, dan itu opportunity baru. Dan nah ini mungkin saya harus cerita nih. Gimana pemuda sekarang ini zamannya kolaborasi ya. Nah, kalian harus juga punya networking yang banyak. Networking itu kan harus dibentuk dari karakter tadi. Saya harus cerita ya. Saya cerita bulan November. Saya jadi tahun 2020. Baru aja. Saya waktu itu kan aktif di Ikatan Alumni Tambang. Ikatan Alumni Tambang UPN. Ikatan Tambang UPN. Waktu itu saya diminta, kita udah lama nih nggak ada turnamen golf karena pandemi kan. Siapa nih yang mau jadi panitia? Semua orang melirik kiri kan, nggak ada yang mau jadi ketua panitia kan. Ya udah lu aja LD, lu jadi ketua panitia. Anjir nih gak ada kondisi begini jadi ketua panitia. Ya udah, tapi saya ambil. Oke, saya jadi ketua panitia. Dan tanggal 1 November kita adakan turnamen, saya jadi ketua panitia. Tapi tahu nggak itu setelah itu apa yang terjadi? Ada satu pengusaha yang hubungi saya. Oh ya? Iya. Kamu apa sih bisnisnya? Oh, saya di tambang, Pak. Saya malah ditawarin, gimana kalau kita saya ini ada kerjaan di tambang di nikel. Kamu bisa ini nggak? Bisa handle nggak? Namanya tambang kan, saya memang sekolah di sana, kerja sana. Kuliahnya di sana, kerjanya di situ. Boleh. Nah, ini sekarang sih masih lagi ngobrol. Sekarang lagi ngobrol, ya kan? Yang penting sih kapan presidennya. Tapi betul. Tapi ini value-nya adalah saya pengen nunjukin tadi, ini kan ini sama dengan apa yang dibicarakan di awal, bahwa kita jangan pernah nolak kerjaan. Waktu itu seandainya saya nolak jadi ketua panitia, saya mungkin nggak ketemu orang ini. Iya, opportunity ini nggak ada gitu ya. Hilang nih, ya. Terus seandainya saya tidak punya pengalaman mengurus kepanitiaan, gagal di turnamen, pasti saya jadi jelek namanya. Iya. Tapi waktu itu turnamennya berhasil lancar. Jadi maksudnya turnamennya berjalan baik, sponsor dapat, laporan keuangannya positif, berhasil lah. Jadi bekal saya dari mana? Bekal saya kan dari tadi, pengalaman organisasi segala macam. Saya bisa melaksanakan turnamen.
Seandainya saya gagal, belum tentu nih orang nih yang ngubungin saya nawarin sesuatu di sana di Sulawesi. Walaupun ini masih berjalan. Artinya saya saran ke pemuda itu tadi, ini zaman kolaborasi, lu jangan nolak kerjaan, lu ambil, jangan ragu-ragu. Jadi seandainya saya dulu nggak ngambil jadi ketua panitia kan belum tentu ketemu nih orang nih kan. Ya, Tiba-tiba dia nawarin. Oke. Kita langsung ngobrol. Jadi masih ngobrol, belum jalan lagi, masih ngobrol. Jadi luar biasa. Kita lihat nanti ke depan. Tapi kan minimal kan udah ada opportunity itu kan. Iya, ya kan? jadi pintu-pintu jadi terbuka. Iya, betul. Jadi maksudnya ini kan cerita yang berhasilnya. Saya juga punya pengalaman gagal. Betul. Saya punya pengalaman naik turun. Aduh, kalau saya cerita mungkin bisa nangis juga kan. Hilang ini, hilang itu. Banyak juga, tapi kan namanya karena kita punya karakter tadi, kita pantang menyerah. Betul. Setiap opportunity, setiap ada kesempatan kita juga berani untuk maju. Ya, artinya kita punya pintu selalu terbuka lah. Betul ya. Sekarang juga saya nggak ada masalah, saya ada masalah. Jadi kan ya bisa ngobrol sekali, bisa ketawa-ketawa sekali, orang mana tahu nih masalahnya apa sih. Ngopi dulu. Gitu. Jadi saya nggak tahu ya, tiba-tiba itu bisa kenal gitu yang kenapa? Seandainya saya juga nolak juga kan mungkin nggak terjadi. Tapi artinya berarti kalau saya lihat memang artinya apa yang yang bisa kita kerjakan ketika orang menawarkan begitu ya. Apa artinya kalau ada kesempatan ambil. Iya. Kalau ada kesempatan ambil sesuai dengan apa ini kita ya. Kemampuan kita passion pastinya. kita ya, passion kita. Jadi artinya bahwa ketika lu dikasih kerjaan apa gitu atau dikasih tanggung jawab sekecil apapun itu harus bisa dikerjakan. Makanya saya juga harus ngomong ya ke anak-anak muda ya, pemuda. Saya dari dulu 2012 join di BNKP Jakarta. Oke. 2012 oke. 2012 ya, BNKP Jakarta. 2013 ya. Tiba-tiba saya ditawarin, sama Jos jadi ketua panitia retret. Apaan sih di ketua panitia retret itu, aduh. Tapi saya ambil loh. Itu baru setahun saya suruh jadi ketua panitia retret. Apaan sih dia bikin pusing. Tapi saya ambil kan. Tapi dengan itu akhirnya orang ngelihat, wah orang ini biasa handle organisasi, biasa ngepanitiaan. Ya udah saya ambil. Terus gak lama saya disuruh jadi majelis, jadi SNK, jadi BPJ. Ya oke. Tapi nggak bisa nolak kan? Dan saya nggak pernah nolak. Dari dulu saya nggak pernah nolak. Dulu saya jadi 2016 jadi ketua panitia Malam Dana. Betul. Saya nggak pernah nolak. Tapi dengan itu saya bisa roadshow ya. Itu roadshow kan, ketemu sama menteri ini menghimpun dana. Betul. Roadshow. Kita jadi kenal orang-orang itu. Kenal kan. Oke, itu saya ambil. Saya nggak pernah nolak kerjaan. Makanya saya apapun yang diminta oleh gereja, oleh majelis, jadi apapun saya pasti ambil. Saya nggak pernah nolak. Artinya bahwa kerjaan yang baik lah ya. Iya. Artinya ini gitu kita ya. konteks gereja ya, Iya, kita bicara gereja. Pun maksudnya apa namanya konteks perusahaan gitu ya. Maksudnya kerjaan yang baik disuruh. Makanya lu jadi disuruh jadi ketua komisi pemuda jangan nolak. Iya. Sebenarnya ada yang mau saya jawab, cuma ini udah 1 jam ya kayaknya ya. Udah sudah berapa sih? Kita 1 jam 15 menit. Kita bikin 2 episode lagi. Oke, saya pikir pertanyaan ini untuk episode berikutnya kali ya. Ya, oke, nanti kita bisa to be continued lah. Kita Betul. perpanjang lagi. Masih Jadi banyak sebenarnya bisa diceritain. Ada tema-tema yang akan kita bicarakan juga, tapi memang betul-betul ini mengenai pemuda. Oke, saya pikir ini podcast terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Bukan podcast terakhir dan tidak ada pertanyaan lagi sebenarnya. Ini saya closing. Iya, saya nggak bisa berhenti nih kita. Karena ini akan jadi 2 video, bro. Jadi ini akan jadi 2 video, part 1 dan part 2. Jadi kita akan setting lagi episode berikutnya untuk membicarakan hal-hal lain yang penting untuk diketahui oleh teman-teman pemuda. Oke, Pak Jos, saya pikir kita sudahi dulu ya.
Nih kopinya Nggak habis ada, ini. nggak ada pertanyaan terakhir ya. Oh, jangan. Udah ini akan panjang ini soalnya. Sebenarnya ada pertanyaan yang pengen saya tanya tapi ini akan saya simpan supaya Pak Jus jadi penasaran juga gitu ya. Waduh, ini jadi harus kesini lagi nih. Harus dong. Oke. Nunggu nikel nanti. Oke. Pak Jus pernah main saham nggak sih? Pernah main saham. Pernah ya. tapi- Oke, nanti kita bahas periode berikutnya. Jadi teman-teman, saya pikir kita harus mengetahui banyak hal nih. Hanya mengetahui banyak hal. Dan saya pikir podcast kali ini kita akan stop sampai di sini, kita berhenti dan kita akan lanjut di episode berikutnya. Oke. Jadi teman-teman pemuda dimanapun Anda berada, ikuti terus podcast Komisi Pemuda BNKB Jakarta. Ada banyak hal yang harus Anda ketahui, terutama kepada teman-teman pemuda yang mau merantau gitu ya, dan tidak tertutup kemungkinan kepada teman-teman yang udah ada di Jakarta untuk mengembangkan diri. Saya pikir banyak hal yang perlu kita pelajari kepada seorang yang luar biasa oleh leader daily gitu ya. Jadi saya pikir di Kompa BNKB Jakarta jadi idola gitu ya. Jadi banyak mata sebenarnya, ada banyak hal. Jadi saya susah membicarakannya sekarang. Enggak lah, Banyak biasa aja. Oke Pak Jos, untuk episode ini kita Oke. stop dulu. Terima kasih sudah diundang. Oke, thank Kita you Pak ketemu Jos. lagi pasti. Jadi saya pikir ini Pak Jos sebagai inspiratif atau inspirasi jadi oleh inspirasi pemuda lah ya untuk Thank you. mereka mengembangkan diri. Jadi saya pikir satu kehormatan bagi kami Pak Pembina sudah jadi guest di podcast Pemuda BNKB Jakarta gitu ya. Jadi saya pikir mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan harapan kami juga teman-teman yang lagi menonton sekarang bisa share juga kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman Anda juga bisa mengetahui banyak hal untuk mengembangkan diri mereka. Oke Pak Jos, thank you Pak Jos. Thank you, terima kasih. Oke, thank you, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Thank you.